Gila bro, yang lulus Excel level tahap kedua cuma 10-an ribuan orang. Sadis nggak? Dari 35.000 ke 10.000. Lu tau nggak tahap ketiga nanti berapa yang bakal dipilih? Mungkin gue ngiranya bakal sama kayak tahun kemarin. Dari 17.000, 7.000 ke 1.000. Atau jangan-jangan mungkin tahun ini dari 35.000, 10.000 ke 1.000. Pusing nggak lo? Berarti tes tahap kedua ini penting banget ya? Bener banget, penting banget. Yuk, coba nonton video ini dulu sesuai request kalian. Gue bakal kulik habis gimana seleksi tahap kedua. Hai, kembali lagi di Tiong Ong Ong. First, I wanna say congratulations buat teman-teman yang udah lolos ke tahap 2 XL Future Leaders. Yeay! Kalian hebat banget sih bisa berhasil mengalahkan lebih dari 25.000 orang, coy. Itu 25.000 udah bisa beli cilok berapa banyak coba. Nah, buat teman-teman yang belum lulus, kalian mungkin bukan rezekinya di sini atau mungkin untuk yang angkatan 2019 bisa coba lagi tahun depan. Kalian juga bisa ikut kursusnya di learn.id. So, hari ini aku bakal buat video tentang request dari kalian yang sudah meneror aku berkali-kali di Instagram, WhatsApp, YouTube, Line, Facebook. Gimana sih kak seleksi tahap kedua? You know, pertanyaan kalian itu sama, jadi aku putuskan untuk buat video kali ini. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, kita absen dulu. Yang udah like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi, tolong kabari di kolom komentar bawah ini. Oke? Langsung aja kita check it out video kali ini. Nah, langsung kita mulai. Jadi pertama-tama aku mau jelasin sedikit nih, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara tes tahap 2 tahun lalu dengan tes tahap kedua tahun sekarang. Karena kalau kemarin ketika aku dapat email pas lolos itu tuh cuma dikasih tahu bakal ada 2 tes. Yang pertama itu GMAT, yang kedua itu English test, dan range waktunya itu sama, kalau nggak salah itu kemarin 90 menit. Tapi tahun ini agak sedikit berbeda gitu. Mungkin karena ada evaluasi sendiri dari pihak penyelenggara Excel. Jadi ada 3 tahap seleksi. Yang pertama itu ada English test, yang kedua itu ada GMAT, dan yang ketiga ada listening. Nah, listening itu kalau di tahap aku itu masuk ke English test, dan seperti listening pada umumnya seperti UNBK ataupun TOEFL. Cuma tahun ini aku lihat dari postingan Excel level semalam bahwa listening ini bakal bahasa Indonesia dan dalam bentuk podcast. I think it is like the new one, then you have to learn from that gitu. Nah, langsung aja ya, mungkin aku breakdown satu-satu tes-tesnya. Yang pertama itu adalah GMAT. Mungkin ada yang nanya, Kak Om, kira-kira GMAT itu apa sih gitu? Nah, jadi GMAT itu adalah seleksi kepanjangan dari General Management Attitude Test, atau sebuah tes yang digunakan untuk pasca sarjana jurusan manajemen dan juga bisnis di beberapa universitas yang ada di Marikah. Kelihatan dong, berarti keren banget nggak sih? Hype banget si tes ini gitu dalam menentukan manajerial kita gitu. Gimana cara kita memanage sesuatu hal istilahnya. Nah, si GMAT ini punya kesulitan tersendiri loh teman-teman, karena GMAT ini nggak ada soal yang mutlak bener salah gitu loh. Jadi dia lebih mengedepankan kayak bener banget, bener, kurang, ataupun agak kurang gitu. Jadi kita tuh dilihat dan dituntut bener-bener decision making kita gitu. Kira-kira yang mana sih yang paling benar kalau posisinya seperti ini gitu. Gimana sih kalau yang salah posisinya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari soal GMAT ini, kalau di Excel level ya, aku tahun kemarin jujur nggak nemu sama sekali untuk yang spesifik sama untuk si GMAT Excel level. Karena GMAT Excel level agak berbeda sih menurut aku. Cuma aku nggak tahu kalau selain itu, kalau ada yang tahu mungkin bisa bantu di kolom komentar. Jadi di soal-soal GMAT Excel level itu penuh banget dengan beberapa kombinasi pertanyaan. Seperti misalnya yang pertama itu ada pertanyaan narasi decision making. Misalnya nanti misalnya kita disuruh untuk ikutan rapat. Nah, rapatnya itu cuma dikasih waktu 2 jam pada waktu tertentu. Sementara jadwal kita itu udah benar-benar padat, dan kita harus tahu kira-kira di waktu yang mana kita bisa mengeluangkan waktu kita di dalam tengah kepadatan kita. Nah, dari poin ini kita tuh dilihat tuh prioritizingnya tuh
kita tuh kelihatan atau enggak gitu. Kita tuh orang-orang yang memprioritaskan sesuatu hal ataupun enggak gitu. Nah, selanjutnya tipe-tipe lain itu misalnya seperti ada gambar sebuah grafik nih. Nah, grafiknya itu adalah misalnya setiap tahun perusahaan mengalami penurunan untuk penjualan misalnya produk air mineral gitu misalnya. Nah, kita disuruh breakdown kira-kira grafik-grafik ini apa sih yang menyebabkannya bisa menjadi turun. Nah, di grafik itu mungkin misalnya ada beberapa komponen, misalnya karena produksi kita itu kualitasnya kurang, ataupun misalnya kita juga jarang produksi, ataupun misalnya karena kita image branding kita buruk di grafik-grafik itu. Dan kita lihat yang mana yang paling tinggi dan yang mana yang paling rendah, dan yang mana yang paling bisa membuat grafik ini terus menurun dari tahun ke tahun gitu. Jadi dilihat apa sebenarnya penyebab permasalahan ini. Nah, di sini mungkin menurut aku kita dituntut untuk menjadi seorang problem solver gitu. Nah, selanjutnya adalah mungkin banyak banget sih soal-soal selain grafik dan juga narasi tadi, ada juga beberapa soal kayak diagram, kemudian gambar, kemudian banyak deh pokoknya. Dan itu menurutku campuran-campuran dari deskriptif dan juga visualisasi dari sebuah perusahaan. Karena GMAT ini kan istilahnya manajemen attitude test kan, artinya mereka melihat gimana kita memanage sesuatu hal. Nah, untuk tips trik dari aku buat teman-teman adalah yang pertama, untuk tes GMAT ini kalian be prepare aja sebisa kalian gitu. Karena kemarin aku juga udah nanya di grup teman-teman Excel Level Batch 8, dan memang untuk GMAT Excel Level sendiri memang agak beda sama yang lain, tapi aku nggak tahu sih. Kalian bisa cari di Google, di YouTube, dan dimanapun untuk soal tipe-tipe GMAT gitu. Kalaupun ada yang menyentuh tentang GMAT, kalian pelajarin aja gitu. Pokoknya nggak jauh-jauh yang kata aku sebutin tadi, nggak jauh-jauh dari decision making, critical thinking, gimana cara kita problem solver dalam suatu hal, ataupun ketika berhadapan dengan seseorang ataupun siapapun gitu. Pokoknya kalau ada tipe-tipe soal seperti itu, kalian pelajarin aja gitu. Nah, tips yang kedua adalah usahakan kalian harus pintar-pintar bermain waktu. Karena untuk tes tahap kedua ini kan nanti bakal ada dikasih waktu 80 menit untuk GMAT gitu. Kalau dari aku kemarin sebelumnya, tahun aku itu English test dulu baru GMAT gitu, sekitar jam 11 sampai jam 12 berarti kan. Nah, di tes itu tuh udah pusing banget di English test, dan aku harus dihadapkan soal GMAT yang aku nggak pernah belajar sama sekali. Nah, ini artinya buat teman-teman jangan terlalu heboh dengan soal-soal yang belum pernah kalian ketemui gitu. Karena kan seperti aku bilang, soal GMAT ini nggak ada soal benar tapi nggak ada benar salah gitu. Kalian cukup mainkan logical thinking kalian imagine kalian dalam suatu posisi yang diminta oleh soal. Kalau kalian direktur, gimana gimana langkah terbaik untuk menghadapi suatu masalah. Ketika kalian jadi seorang staff, apa langkah yang terbaik untuk dilakukan dengan atasan gitu. Intinya pinter-pinter main rasionalisasi sih kalau aku kemarin yang memang benar-benar nggak tahu soal GMAT ini gitu. Jadi buat kita bisa sih, walaupun kita bukan jurusan bisnis dan manajemen, tapi kita tetap bisa gitu. Aku kan dari jurusan sosial sejarah gitu. Intinya jangan terlalu panik dan jangan terlalu merasa bahwa kayaknya nggak bisa ngerjain ini deh. Usahakan pikiran kalian itu harus benar-benar jernih untuk mengerjakan soal di GMAT ini. Nah, seleksi yang kedua di tahap kedua ini adalah English test. Nah, seperti yang aku bilang, kalau English test tahun ini sama English test tahun kemarin itu kan agak beda. Kalau tahun kemarin itu sekitar waktunya sama dengan GMAT, tapi tahun ini lebih dikit, cuma 40 menit. 40 menit? Ngerjain apa ya? Nah, seperti yang aku lihat di info di Instagram Excel Level, bahwa mereka lebih mengedepankan si grammar dan reading comprehension untuk di English test ini. Menurutku tipe soal English test di Excel Level ini kurang lebih hampir sama kayak TOEFL, atau kalau UNBK hampir sama juga sih, kurang lebih begitu. Pokoknya nggak susah-susah banget gitu loh. Maksudnya kalau kalian udah pernah, kalau misalnya UNBK kalian sudah sampai 70-an ataupun 80-an, ataupun TOEFL kalian udah lebih dari 400, aku pikir lumayan bisa sih kalian ngerjakan di English test ini gitu. Karena sama gitu, ada listening, kemudian ada grammar, reading comprehension gitu. Nah, dan juga reading comprehensionnya itu standar banget gitu loh. Seperti misalnya gimana cara kalian misalnya
dari teks ini apa temanya gitu, terus misalnya apa topiknya gitu, terus apa tujuannya gitu, terus juga misalnya kan sering juga di reading comprehension ini misalnya kata yang paling dekat dengan kata berikut ini kata apa gitu, terus misalnya from the text what is the conclusion gitu. Pokoknya coba kalian cari poin-poin pertanyaan dari reading comprehension di internet gitu. Kalau nggak salah ada 7 itu, kayak topik, tema, tujuan, kemudian detailnya apa, kemudian kesimpulan, kemudian dan lain-lain lah. Pokoknya kalian cari aja gitu, itu reading comprehension. Nah kemudian untuk yang di bagian grammarnya itu sebenarnya sama gitu, kayak misalnya ada kalimat terumpang gitu, kalian nanti disuruh ngisi kira-kira to be yang benar tuh yang mana gitu. Pokoknya untuk grammar kalian juga bisa cari sih di Google. Intinya kalian nggak perlu khawatir untuk English test. Ketika kalian udah mempelajari basic-basicnya, aku yakin kalian pasti bisa kok buat ngisi di English test ini gitu. Itu sih untuk tahap keduanya, jadi kalian nggak usah terlalu panik aja. Terus yang ketiga adalah di listening test. Nah listening test ini mungkin karena emang belum pernah sebelumnya di tes XLFL, jadi kalian mungkin bisa observasi kan. Jadi kan dikasih tahu bahwa untuk listening test ini bakal menggunakan bahasa Indonesia dan juga bakal podcast gitu. Berarti kalian mulai sekarang coba deh dengerin kayak podcast gitu. Aku saranin sih kalau tadinya menurutku bahasa Inggris, tapi kalian lebih baik untuk dengerin TED Talk gitu. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia, kalian mungkin bisa dengerin podcast mulai sekarang gitu. Tapi podcast yang agak lumayan berat kayak bahasan-bahasan bisnis dan manajemen gitu loh, karena XLFL nggak bakal mungkin jauh-jauh dari sana gitu. Dan juga kalian harus tetap maintain banget konsentrasi kalian, karena kan nanti 90 menit tes yang paling lama. Jadi usahakan headset itu harus pakai headset biar lebih clear suaranya, dan juga jangan pernah terkecoh dengan soal-soal gitu. Kalau perlu kalian tulis gitu dan kalian jawab dengan pakai pena, pakai tulis kalau kalian bukan orang yang suka membayang-bayang atau visualisasi. Nah, itu sih kalau kurang lebih 3 tes tahap itu. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan dari tahap ini yang mungkin nggak pernah kalian pikirin gitu, yaitu technicalnya gitu. Karena kan ini nanti bakal ada sekitar 10.000 orang yang tes. Nah 10.000 orang yang tes ini artinya kemungkinan untuk technology error itu kemungkinan besar banget gitu. Sama ketika aku kemarin ikut tes tahap kedua gitu. Pada waktu itu aku lagi tes listening untuk English test, kemudian tiba-tiba bagian tombol listeningnya itu nggak bisa diklik. Nah, antisipasi dari aku adalah gimana caranya aku make sure bahwa aku udah tahu call centernya, kemana aku bakal ngirimnya, dan bagaimananya gitu. Jadi waktu itu ketika aku udah nggak tahu lagi listeningnya nggak bisa ditekan, aku langsung ngechat Gmail sama WhatsApp di XLFL, kemudian dibalasnya, dan aku dikasih kesempatan akhirnya setelah selesai semua ada extended waktu itu sekitar setengah jam buat aku missing soal-soal yang aku nggak bisa diklik tadi, akhirnya bisa gitu. Itu sih. Yang kedua adalah dari pengaruh-pengaruh sinyal gitu. Nah teman-teman, sinyal ini sebenarnya simple, cuma bakal nge-distract kamu ketika kamu nggak ada sinyal yang baik gitu. Sama cerita ketika temenku tes kemarin, dia itu tes di daerah yang misalnya kalau lampu mati ya udah gitu, sinyalnya juga bakal hilang gitu, sama kayak di daerah-daerah gitu. Mungkin kalau untuk daerah-daerah Jabodetabek dan kota-kota besar nggak akan, cuma untuk daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya macamnya yang notabene banyak daerah-daerah itu bakal berpengaruh banget loh. Nah makanya trik dari aku kemarin itu adalah aku kan dari daerah tuh. Nah untuk tes tahap kedua ini aku ikut tesnya itu di Palembang, tepat yang cari bener-bener posisi yang banyak sinyal, dan aku siapin 2 provider, 2 kartu biar kemungkinan sinyal itu nggak bakal pernah ada gitu. Makanya kalau misalnya daerah kalian yang kalau lampunya mati sinyal hilang, aku sarankan untuk nyari sinyalnya yang tepat, yang bagus, dan kalau lampu mati tetap ada gitu. Nah yang ketiga adalah kalian siapkan untuk penunjangnya tuh apa aja sih selain sinyal dan juga yang pertama tadi. Nah menurut aku yang paling penting adalah please use your laptop, karena tesnya tuh panjang dan lama.
dari jam 9 sampai jam 12.30 gitu. Jadi kalau di laptop kan gambarnya besar gitu loh, jadi mata kita juga nggak akan terlalu sakit. Kalau pakai HP itu bener-bener sakit sih menurut aku, dan juga ke distract dengan notifikasi. Tapi kalau di laptop itu bener-bener kita bakal enjoy ngerjainnya gitu. Dan juga kalau bisa siapin laptop, HP, kemudian juga WiFi. Nah, signal tadi mungkin bisa ditunjang sama WiFi. Jadi aku kemarin pokoknya udah minjemin HP aku, terus HP saudara aku, laptop saudara aku. Jadi udah siap dua-duanya gitu loh. Jadi preparasi preventif itu bener-bener penting banget untuk hal-hal ketika kita untuk tes online seperti ini, teman-teman. Dan juga distraksi dari orang lain juga usahakan jangan ada gitu. Usahakan kalian udah ngasih tahu orang-orang sekeliling kalian bakal ngikutin tes biar mereka nggak ganggu kalian gitu, karena itu bakal benar-benar mengganggu kalau kalian tidak memberitahu kepada mereka. Begitu sih teman-teman, hal-hal teknikal yang menurut aku penting banget buat kalian ketahui di seleksi tahap kedua ini. Intinya kalian belajar sebisa semampu kalian, jangan terlalu memikirkan saingan, tapi pikirkan kompetensi kira-kira ini udah cukup atau belum ketika kalian nanti mau masuk di Excel Future Leaders. Nah, tambahan sih menurut aku yang juga bisa membantu kalian untuk orang-orang yang tidak bisa memvisualisasikan sebuah jawaban, mungkin penting buat kalian menyiapkan alat tulis dan juga kertas. Jadi misalnya kalau kalian lagi pusing banget dengan gimana cara menentukan jawaban, jadi kalian bisa tulis dulu coret-coretan untuk jawaban tersebut gitu. Itu aja sih untuk tips dan trik dari aku di tahap kedua dari English Test, GMAT, dan juga listening session. Kira-kira kalian udah paham belum? Pasti udah ada gambaran lah ya kurang lebih. Itu sebenarnya satu sih yang kuncinya, prepare well gitu. Karena dari waktu pengumuman sampai waktu tes itu kan nggak lebih dari 1 minggu. Jadi usahakan kalian maksimalkan setiap hari latihan English Test, latihan GMAT, dan juga latihan listening gitu. Approach senior kalian, approach mentor kalian, gimana cara yang terbaik dan gimana referensi belajar buat mereka di tahap kedua ini, teman-teman. Karena in the end yang paling penting adalah amat tutorial curam. Kemenangan yang besar itu berawal dari persiapan yang panjang dan matang. Nah, buat teman-teman yang masih anxiety ataupun masih bingung ataupun pengen nanya banyak hal, kalian bisa banget untuk approach aku dari Instagram @diki_wahyudi_30, atau kalian bisa nambahin di kolom komentar di bawah ini yang buat mau nambahin tips dan trik buat Wardy, ataupun yang mau nanya-nanya, pokoknya terserah bebas, atau request apapun itu gitu. Oke, aku tunggu untuk respons dari kalian. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Bye-bye!